Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan Ibu pada mata pelajaran IPA. Siswa-siswi kelas 9 yang Ibu cintai dan Ibu banggakan, materi pertama yang akan kita pelajari adalah sistem reproduksi pada manusia. Seru kayaknya materi ini ya. Ayo kita serius belajar ya. Sebelum materi ini kita mulai, mari kita bersama-sama membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, perhatikan ya. Sistem reproduksi pada manusia. Nah, reproduksi merupakan nama lain dari reproduksi itu bisa dikatakan berkembang biak ya. Reproduksi atau berkembang biak merupakan salah satu dari ciri makhluk hidup ya. Di sini sebagai gambaran saja, sistem reproduksi pada manusia nanti yang akan kita pelajari itu diantaranya reproduksi pada pria dan juga reproduksi pada wanita. Juga nanti akan kita bahas kelainan-kelainan dan juga penyakit pada sistem reproduksi pada manusia ya. Itu reproduksi manusia ini mempunyai tujuan untuk memperbanyak diri ya, mempertahankan jenisnya, mempertahankan spesiesnya ya. Karena apa? Setiap organisme itu mempunyai kemampuan reproduksi atau berkembang biak ya, seperti juga pada manusia. Dan pada manusia ini reproduksinya itu merupakan reproduksi seksual. Kan ada dua jenis reproduksi, aseksual dan seksual, dan manusia itu seksual ya. Jadi kalau reproduksinya seksual, di sini melibatkan jantan dan betina. Ya, seperti juga pada beberapa hewan itu juga reproduksinya ada yang seksual ya, dan akan kita bahas di sini pada manusia. Di mana di sini sistem reproduksi pria ya, antara pria dan wanita itu berbeda, dan masing-masing mempunyai fungsi pada alat kelaminnya. Baik alat kelamin jantan dan alat kelamin betina itu mempunyai fungsi sendiri-sendiri ya. Kita juga nanti akan membahas bagaimana proses terbentuknya janin, dan ya kita juga akan mencari tahu beberapa hal, alasan-alasan apa sehingga sistem reproduksi pada manusia itu ya perlu dijaga kesehatannya ya. Alasan-alasan apa sehingga sistem reproduksi manusia itu kok perlu dijaga kesehatannya ya. Itu nanti akan kita bahas bareng-bareng. Kita lanjutkan bahwa sistem reproduksi pria itu berfungsi untuk menghasilkan sel kelamin jantan. Sel kelamin jantan atau nama lainnya itu gamet ya. Ada gamet jantan atau nama lainnya sel kelamin jantan yang disebut dengan sperma ya. Jadi nama lain sperma itu sel kelamin jantan atau gamet ya. Sistem reproduksi pria terdiri atas kelenjar-kelenjar dan saluran-saluran untuk mengeluarkan sperma ya. Organ-organ apa saja yang terlibat dalam sistem reproduksi pria ya, kalian bisa lihat di sini pada tabel ya. Organ penyusun reproduksi pria ya, yang pertama adalah testis. Lihat, yang pertama adalah testis. Nah, testis. Bentar ya. Testis ini mempunyai fungsi menghasilkan sel sperma dan hormon reproduksi. Ya. Di sini juga ada skrotum. Skrotum itu yang mana, testis yang mana ya? Itu nanti akan kita perlihatkan gambarnya ya. Skrotum itu mempunyai fungsi ya. Skrotum itu merupakan kantong yang di dalamnya terdapat testis.
dan berfungsi untuk mengatur suhu yang cocok bagi kehidupan sperma. Ingat ya, sperma itu hidup. Nanti akan kita pelajari. Tubulus seminiferus, saluran yang terdapat di testis dan berfungsi sebagai tempat pembentukan sperma. Di sini juga ada sel interstisial. Sel yang terdapat di dalam testis, terdapat di testis dan berfungsi untuk menghasilkan hormon kelamin pria. Hormon kelamin pria itu namanya hormon testosteron ya. Tuh. Kemudian di sini ada sel Sertoli. Sel yang terdapat di testis, semuanya ada di testis ya. Ini perhatikan, yang ada di testis, ini juga ada di testis dan berfungsi untuk menyediakan makanan bagi sperma. Ya, sperma juga butuh makanan. Kemudian yang selanjutnya adalah penis. Penis merupakan alat kopulasi. Kemudian di sini ada vas deferentia yang fungsinya untuk menyalurkan sperma ke kantong sperma. Selanjutnya ada yang namanya ductus epididymis. Apa sih fungsinya? Tempat pematangan dan penyimpanan sementara sperma. Ada juga kantong sperma sebagai tempat menampung sperma, namanya kantong ya, ada kantongnya. Kemudian yang terakhir kelenjar prostat dan kelenjar Cowper. Biasanya ada yang menuliskan atau pada literatur lain itu kelenjar prostat dan kelenjar Cowperi ya. Sama saja. Menghasilkan cairan semen ya, bukan semen bacanya. Kalau semen untuk apa nih? Kalau semen untuk membangun rumah gitu ya. Nah, tapi di sini membacanya semen, menghasilkan cairan semen yang berfungsi memberi nutrisi dan mempermudah gerak sperma ya, seperti itu. Nah, ini Ibu tampilkan alat reproduksi pada pria ya. Nggak usah malu-malu, yang perempuan juga nggak usah malu ya, yang pria juga nggak usah malu. Kita sudah wayahnya belajar seperti ini ya, alat reproduksi pada pria ya. Di sini tadi sudah disebutkan ada yang namanya kantong sperma ya, ada vas deferentia, ada uretra, ada penis, kemudian ada ureter ya, ini ureter ya, kemudian vesica seminalis, saluran ejakulasi, ada juga kelenjar prostat. Ini di sini ditampakkan anus ya, sebenarnya anus bukan merupakan alat organ pada sistem reproduksi. Kemudian ada ductus epididymis, di sini ada testis ya, ini testis, kemudian ada skrotum yang pembungkusnya ya. Itu saja untuk pertemuan pertama, kita lanjutkan pada pertemuan kedua ya.